supaya naik kelas ya, Itu ya kayak tadi ya. produk-produknya itu bagaimana supaya naik kelas, supaya apa ya, mungkin dari segi perekonomian bisa jadi meningkat juga. Yes. Kemudian berikutnya tentu untuk kita itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat supaya mengkonsumsi produk-produk yang memang memenuhi persyaratan baik keamanan mutu dan khasiat. Itu tantangannya itu terkait dengan penyuluhan, kemudian publikasi-publikasi semacam ini, himbauan ke masyarakat, itu yang kita harapkan. Mungkin berikutnya seperti tadi tentang di sini misalnya terkait dengan produk-produk ilegal yang masuk. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang interogasi, Pak Kepala. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan narasumber kita di studio podcast Obsesi, Bapak Iswadi Esfam APT atau apoteker ya Pak ya? Iya. Beliau adalah Kepala BPOM Tarakan. Praktis di Tarakan ini sudah hampir 3 minggu. Pas 3 minggu. Pas 3 minggu hari ini Pak ya? Luar biasa. Selamat kalau begitu. Ya. Dan yang jelas, selamat datang juga di Kota Tarakan. Mungkin Bapak agak bingung melihat kota kecil yang hiruk pikuk ini, ya kan? Dan saya yakin mungkin Bapak juga sudah pernah bertugas di kota-kota besar. Untuk itu mungkin di awal saya akan tanyakan dulu rekam jejak karir seorang Kepala BPOM Tarakan ini. Seperti apa, boleh sedikit dijelaskan Pak? Iya, saya bergabung di sini memang sudah masuk pas minggu ketiga. Saya aslinya Sumatera Barat. Di Sumatera Barat? Iya, saya asli Sumatera Barat. Tapi awal karir saya sebenarnya saya di Balai Besar POM di Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, masih di Sumatera lah ya Pak ya? Saya 2,5 tahun di Balai Besar POM di Palembang. Kemudian pindah ke Balai POM Pangkal Pinang, Bangka Belitung itu 10,5 tahun. Kemudian pindah ke Loka Belitung itu 1,5 tahun. Dan terakhir saya pindah ke Loka POM dan beralih fungsi jadi Balai POM Payakumbuh itu 6 tahun. Baik. Ya, jadi ini destinasi yang kelima. Destinasi yang kelima ya. Iya. Baik, tapi memang selama ini memang selalu di Balai Besar, kemudian di BPOM gitu ya Pak ya. Baik, hari ini saya, Agent Rio, akan menginterogasi Pak Kepala. Tentunya kita akan berbincang-bincang terkait dengan dunia BPOM tentunya pasti sekali lagi. Baik, dan Pak Kepala, kalau kita bicara kota kecil seperti Tarakan ini, apakah menurut kacamata seorang Pak Kepala permasalahan-permasalahan terkait dengan mungkin produk dan lain sebagainya itu memang cukup masuk zona merah kah atau biasa saja? Iya, jadi mungkin dapat kami sampaikan Pak bahwa memang nomenklatur atau penamaan kami itu kan Balai POM Tarakan. Yes. Balai POM Tarakan itu tempat berada kantornya. Nah, sedangkan wilayah kerjanya adalah Provinsi Kalimantan Utara, betul. Jadi ada 1 kota dan 4 kabupaten. Betul. Terkait dengan urgensi, tentu dimanapun sebenarnya yang namanya produk obat dan makanan itu, walaupun nomenklaturnya obat dan makanan, ada 5 produk yang jadi pengawasan utama, yaitu pangan olahan terkemas, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat-obatan. Dan kelima produk itu sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Betul. Iya. Misalnya pangan terkemas mungkin sudah menjadi dari pagi sampai malam konsumsi sehari-hari. Kosmetik ini menjadi primadona. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu masyarakat bisa menggunakan lebih dari 10 macam kosmetik. Betul. Apalagi sekarang dengan adanya kemudahan sambil tiduran di kamar, kosmetik bisa langsung diantar bisa pesan, langsung pesan. Belum lagi obat tradisional, suatu kearifan lokal yang memang harus kita lestarikan. Kemudian suplemen kesehatan itu memang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, dan ada obat yang sudah memang dibuat untuk membantu untuk menyembuhkan sakit. Jadi itu urgensi sebenarnya UPT Badan POM ada di semua provinsi, termasuk sampai ke beberapa kabupaten kota itu seperti itu, karena memang produk yang diawasi itu sudah menjadi komoditi utama oleh masyarakat. Baik. Khusus untuk kita misalnya Tarakan yang Provinsi Kalimantan Utara, yang salah satu pintu gerbang utama Indonesia yang dengan negara luar, tentu tantangannya dan permasalahannya berbeda. Betul jadi, sekali. Menurut kami ini memang cukup signifikan untuk
Balai POM di Tarakan. Baik, dan ini artinya akan banyak produk-produk baik itu kosmetik, makanan atau obat-obatan yang datang dari luar Indonesia dalam tanda kutip, artinya yang masuk ke sini didistribusikan dan itu memang jadi wewenang BPOM juga untuk bisa mengawasi begitu Pak ya. Nah selama ini apakah mungkin dari laporan-laporan gitu di kota-kota lain apakah juga sama seperti itu atau ada case-case yang berbeda begitu antara Kaltara dengan kota-kota besar lain? Ya, jadi terkait dengan produk yang sudah dikemas kan ketentuannya wajib mempunyai nomor izin edar. Yes, betul. Ya. Nomor izin edar itu sebenarnya adalah bagaimana untuk meyakinkan bahwa produk itu sudah ada jaminan keamanan mutu dan khasiat terkait obat itu. Karena nomor itu dikeluarkan sarananya berarti sudah pernah diaudit, bahan yang digunakan sudah memenuhi syarat. Iya. Dan kita Indonesia tidak melarang produk dari luar dengan syarat ada izin edarnya. Ada izin edar. Misalnya dari pangan itu ada POM ML, dari obat tradisional ada POM TL dan lain sebagainya. Yang jadi permasalahan adalah produk dari luar dia tidak punya nomor izin edar. Nah, itu yang jadi perhatian kita. Baik. Pak Kepala ini kalau lihat kan latar belakang pendidikan Pak Kepala ini kan di farmasi, kemudian apoteker gitu. Memang dia cita-cita dari kecil? Atau memang ada lingkungan keluarga kah yang menginfluence seorang Iswadi untuk bisa menempuh pendidikan di bidang farmasi dan apoteker begitu? Sebenarnya keluarga tidak, malah saya mungkin di keluarga pun mungkin satu-satunya yang sarjana. Kami orang tua kebetulan petani dua-duanya. Cuma mungkin dari kecil saya suka matematika ya, jadi saya lihat mungkin salah satu jalur yang terkait dengan eksak yang juga semi terapan adalah farmasi apoteker. Agak tidak lazim ya kalau anak-anak sekarang suka matematika begitu, apalagi zaman kita dulu ya Pak ya. Dan kebetulan nih suka matematika, suka bidang-bidang eksak gitu. Jadi apa sebenarnya harapan seorang Iswadi kecil pada saat itu, mengangkat harkat dan martabat keluarga kah atau ingin terbebas dari mungkin kesulitan, mohon maaf? Iya, tentu terus terang aja kalau mungkin saya di Sumatera Barat itu saya di kampung kecil yang yang baru berkembang, memang basic masyarakatnya adalah bertani. Banyak tentu sama kita ketahui ya kalau orang Padang itu kalau tidak sekolah itu merantau. Biasanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Makanya orang Padang itu ada di mana-mana merantau. Jadi ada keinginan sebenarnya seperti yang Bapak tanya tadi untuk mengubah nasib keluarga, nasib keluarga sebenarnya. Jadi insya Allah, alhamdulillah saya diterima di farmasi Unan dan waktu itu memang zaman itu apoteker termasuk makhluk langka. Baru universitas-universitas tertentu baru yang punya jurusan itu ya. Tersebut. Jadi untuk mencari pekerjaan dalam tanda kutip masih cukup mudah waktu itu. Jadi memang yang nasibnya itu membawa saya ke Balai POM. Dan harus bisa dan ikhlas untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia gitu ya. Wow, luar biasa. Dan menarik, Pak Kepala ini dialek Padangnya masih kerasa banget gitu. Jadi masih sering berbahasa daerah Pak ya? Ya, jadi sebenarnya kan saya merantau pertama itu kan pas CPNS ke Palembang. Memang sempat jadi dosen 3 bulan, kemudian saya lamar CPNS, kemudian pindah ke Bangka Belitung, kan 11 tahun juga merantau di situ, totalnya udah berapa itu, udah hampir 15 tahun. Kemudian pulang ke Payakumbuh, pulang kampung itu, walaupun tidak langsung ke kampung, tapi termasuk wilayah kerja ya. Dan tentu kami Badan POM berhubungan dengan masyarakat luas ini kan banyak sekali ya, termasuk kami penyuluhan-penyuluhan misalnya. Dan salah satu yang kita suluh bahasa kita ini kadang-kadang bahasa dewa, yang kadang-kadang masyarakat kan tidak mengerti. Tidak paham. Itu makanya pendekatan bahasa daerah itu lebih baik. Harus bisa dimengerti nih sosialisasi. Jadi selama 6 tahun itu mungkin mohon maaf aja sudah balik lagi dengan setelan awal. Setelan pabrik ya. Salah satu yang saya khawatirkan kemarin pas pindah lagi wah, ini mengubah lagi dialek lagi. Kita dulu kan otomatis ya. Betul. Kadang-kadang kita koordinasi lintas sektor pun mungkin karena banyak orang Minang juga minimal mereka mengerti kalaupun dari luar. Jadi itu memang kata orang
satu sisi saya identik logatnya logat Padang, tapi Logat kadang-kadang menjadi kebanggaan juga Pak. Iya, Kadang-kadang betul. orang langsung menebak dari Sudah ketahuan ya, wah ini pasti orang Padang. Orang Padang itu dibilang orang apa Pak ya? Ada sebutnya kalau Palembang kan wong kito gitu. Kalau Kurang Padang awak. kan bisa Kurang awak. kurang awak, Kurang betul awak. sekali. Kurang awak. Dan ini masih kental banget. Iya. Dan seperti Pak Kepala bilang itu jadi kebanggaan. Saya pun takjub dengan itu karena dewasa ini Pak Kepala banyak sekali orang yang sudah melupakan rasanya ya adat istiadat, usul atau asal muasal dan lain sebagainya. Tapi Bapak tetap memegang itu, artinya memang rasa nasionalisme juga pastinya tentunya juga menjadi salah satu motivasi Bapak untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif kepada masyarakat karena banyak sosialisasi yang akan dilakukan begitu. Nah, menghadapi orang-orang kalau di Padang lebih sulitkah atau mereka banyak protes, mohon maaf, atau gimana Pak? Ya sebenarnya karakter daerah kan masing-masing Beda-beda ya. Kalau di Sumatera Barat, Minangkabau itu kan terkenal dengan egaliternya. Iya. Egaliter itu biasanya kalau kami lihat pelajari dikit, orang egaliter itu biasanya sikap protesnya jauh lebih tinggi. Nah, Jadi dia merasa selevel semua, jadi tidak ini ya. Jadi beda-beda mungkin masing-masing. Kami di Palembang beda karakter, kemudian waktu di Bangka Belitung beda, di Sumatera beda. Pasti di sini beda juga. Beda juga. Iya. Kalau di Palembang mungkin agak lebih keras Pak. Keras, ya. Agak lebih keras gitu yang kita dengar ya karena memang karakter-karakter masyarakat kita di Indonesia ini beragam gitu ya. Dan gimana? Ada tantangan atau challenge tersendiri nggak Pak menghadapi budaya begitu dari masyarakat setempat? Ya, sebagaimana kita ketahui kan fungsi kita pemerintah ini kan sebenarnya memang bagaimana tujuan kita itu tercapai ya, dan tidak melukai atau mengganggu masyarakat dalam tanda kutip. Jadi ya tentu ilmu-ilmu berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya itu kan itu yang kita praktekkan langsung di lapangan. Bagaimana ini kalau istilah kami di Padang itu Pak, menarik rambut dalam tepung. Menarik rambut dalam tepung. Rambutnya dalam tepung, rambutnya tertarik, tepungnya nggak terserak. Nah, jadi itu kalau bahasa Padangnya itu Tumpah-tumpah ya maksudnya. Ya. Tapi rambutnya bisa ditarik, tepungnya tidak tumpah. Oh, tepungnya tidak tumpah. Harus bisa seperti itu. Menarik rambut dalam tepung itu kalau istilah Padang. Nah, jadi artinya ada strategi baik dalam mensosialisasikan sebuah program yang artinya tidak hanya bisa ditangkap oleh masyarakat kepada siapa kita mensosialisasikan tersebut, tapi bagaimana mereka bisa mengamalkan atau melakukan apa yang sudah disosialisasikan. Dan sekali lagi tentunya tiap-tiap daerah punya karakteristik sendiri-sendiri begitu. Nah, kalau di Kaltara ini gimana Pak? Sampai 3 minggu ini sudah mulai ada sesuatu yang menarik begitu? Saya 3 minggu ini sudah beberapa ini ya. Saya kemarin dari Tanah Tidung dan sebelumnya sudah dari Tanjung Selo juga dan di Tarakan. Kami rasa ini ya ada spesifik lokalnya juga dan memang karena kita daerah kepulauan dan mungkin jarak tempuh kita lewat speed pasti ada perbedaan. Pengalaman naik speed baru pertama kali kan? Di Bangka Belitung juga daerah kepulauan. Begitu juga ya modelnya Pak ya? Jadi tidak kaget ya? Tapi itu yang diseberangi laut bukan sungai. Dan dia lebih besar. Jet foil kalau di situ namanya. Kapasitas 100-an lah. 100-an? Ya. Wow, jauh lebih besar. Tapi ya hampir sama lah ya, artinya tidak kaget dengan itu. Jadi sudah ke beberapa daerah di Kabupaten di Kaltara Pak? Ya, baru 3. Tanah Tidung, Bulungan sama ini. Bulungan sama Tarakan. Cuma Malino sama Nunukan yang belum. Baik. Baik, dan tentunya juga roda ekonomi di tiap-tiap daerah ini kan berbeda-beda Pak ya. Kalau di Tarakan spesifik kita bicara UMKM banyak tumbuh. Kemudian menjamur startup dari anak-anak muda begitu. Nah, ini tentunya juga menjadi satu wewenang juga untuk BPOM untuk bisa mengawasi, untuk bisa memberikan sosialisasi dan lain sebagainya. Sampai detik ini apa yang dilakukan Pak? Iya, kita mendorong sebenarnya memang salah satu tugas kita itu kan mendorong untuk menampingi pelaku usaha untuk produk itu bagaimana bisa go go nasional maupun internasional. Tapi salah satu persyaratannya itu kan kita harus meyakini produk itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
Jadi amannya itu yang kita aman itu buktinya itu ada nomor izin edar di produknya. Nah, jadi itu yang kita dampingi. Jadi ada beberapa produk yang kita ini kan kita dampingi. Apalagi kan kita daerah nelayan biasanya ada daerah produk-produk spesifik lokal, misalnya ikan dan hasil olahannya seperti itu. Dan kami juga beberapa yang 2 kabupaten kota kemarin juga ada spesifik lokalnya juga. Dan kami juga dalam hal ini tentu bekerjasama dengan lintas sektor terkait, baik itu dengan Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM, DMPTSP, kemudian Dinas Pertanian. Jadi kita melakukan kolaborasi bagaimana produk-produk unggulan lokal itu bisa kita kita dampingi sehingga bisa untuk go internasional atau minimal bisa jadi produk unggulan lokal yang bisa kita jual keluar, apalagi dia spesifik sifatnya. Baik Pak Kepala, kalau kita bicara terkait dengan program BPOM, tentunya di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini akan berbeda-beda, yang mana yang lebih ditonjolkan, yang di-push begitu. Dan kalau untuk Kaltara sendiri apa Pak kira-kira program yang memang harus di-push gitu untuk bisa disosialisasikan jauh lebih baik gitu? Ya tetap kita utamanya itu kan mendorong pelaku usaha itu bagaimana supaya naik kelas ya, produk-produknya itu bagaimana supaya naik kelas, supaya mungkin dari segi perekonomian bisa jadi meningkat juga. Kemudian berikutnya tentu kita itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat supaya mengkonsumsi produk-produk yang memang memenuhi persyaratan baik keamanan mutu dan khasiat itu. Tantangannya itu terkait dengan penyuluhan, kemudian publikasi-publikasi semacam ini, himbauan ke masyarakat, itu yang kita harapkan. Mungkin berikutnya seperti tadi tentang di sini misalnya terkait dengan produk-produk ilegal yang masuk, mungkin apakah itu mengganggu produk lokal kita, seperti itu yang memang tantangannya. Baik, dan ini tidak terlepas sebenarnya dari karakter sang pemimpin nih, dalam hal ini Pak Kepala begitu. Kalau lihat karakternya Bapak ini sebenarnya gimana? Orangnya keras kah, tangguh gitu, tidak peduli apapun, yang jelas misinya adalah untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat untuk mengkonsumsi produk obat, kosmetik dan lain sebagainya begitu. Termasuk orang yang karakternya seperti apa Pak Kepala? Iya, kalau karakter sendiri itu orang lain yang nilai, saya tidak ini juga Pak. Cuma intinya itu saya biasanya kalau petarung, saya seolah seorang petarung Pak. Cuma kekuatan saya itu kan ada di anggota di lapangan juga, di anggota. Termasuk, jadi saya berdayakan, apalagi sebagai orang baru di sini. Jadi masing-masing bagian itu memang saya mendorong kita bekerja secara maksimal. Bagaimana tujuan kita ini minimal misalnya ada permasalahan 100 di lapangan, mungkin bisa kita kurangi menjadi 80, menjadi 70, menjadi 60, walaupun tidak bisa jadi 0. Itu yang selalu kami sampaikan. Jangan berpatah harang, jangan patah semangat, ini masih bisa kita laksanakan. Betul, jadi lebih banyak sekarang adapting dulu, adaptasi dulu Pak ya. Jadi supaya bagaimana melihat di lapangan, medannya bagaimana, ini bahaya nih, ini persiapan Tapi yang jelas teman-teman di lapangan memang jadi ujung tombak begitu ya, karena mereka yang tahu medannya seperti apa. Mungkin Bapak juga banyak learning by doing begitu, untuk melihat bagaimana permasalahan atau case di satu tempat, termasuk di Kaltara ini Pak ya. Baik, kalau program, saya dengar ada program mensosialisasikan terkait dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat, atau disebutnya sebagai resistensi antimikroba. Ini pas banget nih sama bidang Bapak, latar belakang pendidikannya kemudian di Eskom dan apoteker. Itu gimana Pak? Boleh dijelaskan? Ya, jadi Pak, yang antibiotik itu Pak, sebenarnya kan adanya itu kan di sarana-sarana resmi, baik itu di apotek, puskesmas maupun di rumah sakit. Dan tujuannya sebenarnya kan spesifik untuk membunuh kuman, bakteri dan lain sebagainya. Cuma sekarang itu ada kekhawatiran karena penggunaannya yang tidak sesuai, yang kita takutkan nanti ada namanya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu maksudnya itu keadaan saat bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan seiring dengan waktu, sehingga tidak lagi merespon obat-obatan yang dirancang untuk membunuh mikroba itu. Sehingga resistensi mikroba dapat menyebabkan infeksi semakin parah, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, meningkatkan keparahan juga kematian. Jadi intinya itu, kalau pemakainya tidak pas, maka bakteri bisa bermutasi, bisa bisa menjadi kebal dia nggak sembuh lagi. Bahasa sederhana ini kan bahasa terlalu tinggi ini ya. Intinya itu
obat ini tak sanggup lagi untuk Nggak menyembuhkan. mempan Iya. lagi. Oh, Kasarnya oke, kan oke. kalau kita infeksi misalnya mau maaf aja kita luka ada nanahnya. Iya. Itu kan kita minum obat, itu kan ada bakteri di situ Iya. kan dilawan, kemudian kan bisa kering. Iya, betul. Yang kita takutkan adalah obatnya ini nggak sanggup lagi membunuh ini, jangankan ini jadi kering, malah menjadi menyebar, menjadi besar. Itu banyak faktor menyebabkannya. Jadi sekarang ini permasalahannya adalah salah satunya yang pertama itu antibiotik ini sebenarnya adalah obat yang berlogo merah K, Betul. obat keras, dan harusnya itu pakai resep dokter. Iya, harusnya. Jadi sekarang kadang-kadang masyarakat kita menggunakan antibiotik itu sudah seperti makan kacang goreng. Betul, betul. jadi- Kadang-kadang nih Iya. petugas apoteknya dibuat, oh cuma antibiotik ini, Iya. gitu. Kok susah banget sih harus Iya. pakai resep dokter, ribet Iya. banget sih mbak, gitu biasanya. Padahal sakit itu kadang-kadang belum harus minum antibiotik. Masyarakat lebih pinter mbak biasanya. Ya, padahal ada puskesmas atau apa yang Iya, iya, bisa iya. kita konsultasikan. Jadi salah satunya itu minum obatnya secara serampangan. Iya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang dia demam hari ini misalnya ke dokter pun dikasih dokter antibiotik, mereka demam besok pun tanpa ke dokter mereka minum antibiotik yang sama, itu belum tentu sama karena Belum tentu. demamnya itu kan penyebabnya macam-macam. Betul, Bukan betul, karena betul. bakteri itu saja, Iya. mungkin ada penyebab lain. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi salah kaprah di masyarakat. Kemudian penyebab lainnya misalnya antibiotik itu sebenarnya itu dikasih bisa satu strip, Iya. misalnya untuk 3 atau 5 hari. Iya, betul. Itu harus diminum habis. Harus diminum Ya, habis. kadang-kadang kan masyarakat kita baru 1 hari atau 2 hari minum, Udah merasa sembuh. udah sembuh, dihentikan. Oh, Nah, oke. jadi ada Baik, ketentuan baik. seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan dia menjadi resisten. Jadi Oke. kemudian juga mudah-mudahan kami belum menemukan ada misalnya antibiotik yang beredar yang di bawah kadar substandar, mungkin karena penyimpanannya Terlalu lama. ya kalau penyimpan terlalu lama berarti kan expired ya. Pakai expired. Mungkin kita mau maaf aja obat ini kan spesifik penyimpanannya ya, ada Oke. suhu tertentu. Heeh. Misalnya kita di Kaltara, kita kan tidak ada pabriknya di sini. Oke, betul. Misal pabriknya di Jawa. Masa transportasi, masa penyimpanan itu kita berpengaruh, ya. kan sangat mempengaruhi. Ini kan bahan kimia. Nah, kadang-kadang dia tidak tahan dengan cahaya, Betul, tidak tahan dengan panas. panas. Nah, jadi akan berubah bisa kadarnya menjadi berkurang atau bisa berubah menjadi produk lain. Nah, kan Oke, itu yang baik, ini baik, kan baik, ya. baik. Jadi substandar ya intinya itu. Jadi itu yang kita takutkan. Jadi dia tidak bakterinya udah hampir mati, tapi karena dosisnya nggak sampai segitu, hidup lagi dia, malah bangkit dia. Kata orang kan bangkit dari kubur itu Iya, iya, iya. kan sebagai hantu kan. Macam ini ya, Pak, ya? Itu yang kita takutkan. Oke, Ya. baik. Kemudian permasalahan berikutnya adalah kadang-kadang membuang sampah obat. Sisa obat ini kadang-kadang kita membuangnya seperti membuang sampah biasa. Padahal itu bahan kimia ya. Kembali ke alam, kemudian itu tentu akan mencemari lingkungan. Betul, betul. Kemudian yang terakhir itu resistensi ini mohon maaf aja ya, terkait dengan kadang-kadang pakan ternak kita, baik ternak. ayam, sapi. Nah, itu yang mau saya pelihara. tanyakan. Kadang-kadang kan antibiotik, ada Iya, iya. antibiotik di pakannya atau apa, Iya. nah, itu kadarnya memang harus dihitung juga. Dibubuhi Iya, dengan iya. antibiotik, begitu. Dan kadang-kadang sakitnya juga disuntik Dengan dengan antibiotik. antibiotik. Nah, itu kan pasti ada residu Iya, itu iya. sisa di tubuhnya. Tubuh ayam. Kemudian kita makan, Konsumsi. tentu kita nggak sakit, kita minum, kita makan, tentu akan seperti tadi kita nggak sakit minum obat kan beda. Waduh, agak bahaya dong Pak itu. Ya maksudnya mudah-mudahan tidak, tapi ada potensi untuk Ada diolah potensi sendiri, untuk itu ya? Ya Oke, kalau oke. dia pakan-pakan yang memang tidak dikemas sendiri yang sudah ini pasti udah memenuhi syarat, udah sesuai ketentuan. Cuma kadang-kadang yang enggak itu misalnya ada yang disuntik sendiri. Iya. Kan banyak saya. Hebat ya sekarang ya. Jadi dokter hewan juga di masyarakat kita. Mudah-mudahan tapi tidak ada, tapi saya tetap tertarik untuk lebih banyak mengulas Ya. terkait hal itu Pak Kepala. Karena ini kan ayam ini jadi konsumsi kita sehari-hari, bukan barang mewah saat ini. Ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi daging ayam itu sehari-hari, Ya. bahkan banyak anak-anak suka begitu ya. Kan ini bahaya Pak Kepala. Jadi agak susah ya. Bagaimana caranya kita mensosialisasikan ini kepada para peternak begitu ya, yang punya mungkin peternakan begitu,
Mudah-mudahan di Kaltara nggak ada, tapi kalaupun sampai ada, kita sudah tahu harus bagaimana begitu, Pak. Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, pekerjaan ini bukan pekerjaan single faktornya Badan Iya, POM ya. betul. Jadi, Harus sinergi dengan sinergi. bidang lain ya. Terkait dengan misalnya peternakan itu kami Iya. dengan dinas peternakan, Mhm. kami yakin mereka punya penyuluh-penyuluh peternakan di Iya, daerah-daerah. Dan ini secara nasional pun sudah ada kayak sama Badan POM dengan ini dan ini memang di daerah pun sudah kami lakukan Iya, iya. melakukan sosialisasi ini. Mhm. Yang sekali lagi kalau misalnya kalau produk-produk yang beredar resmi itu sudah memenuhi syarat misalnya pakannya yang ini ya. Iya, iya. Yang kita ini kan kadang-kadang apa ya kami lihat peternak yang dia ini kadang-kadang sakit sedikit ayamnya dikasih tetrasiklin atau apa secara tidak tahu dosisnya seperti apa. Oke, Itu yang jadi permasalahan. Jadi permasalahan. Baik, Pak Kepala, karena kebetulan Pak Kepala ini kan memang latar belakang pendidikannya di farmasi apoteker gitu ya. Apakah memang ini benar begitu? Obat ini misalnya diproduksi untuk manusia, kemudian pada penggunaannya diselewengkan untuk penggunaan kepada hewan ternak dalam hal ini begitu. Apakah memang itu efektif? Maksudnya, apakah ini memang bisa menyembuhkan si ayam ini gitu, pada saat sakit disuntikan antibiotik atau karena apa sih sebenarnya Pak Kepala? Ya, ini harus kajian lebih dalam lagi ya terkait dengan hal ini. Masalahnya kan peruntukan untuk manusia, tentu berat tubuh kita, kemudian sirkulasi dalam tubuh kita, Iya, komposisinya pasti akan berbeda itu kan ya. berbeda ya. Misalnya kita sakit aja lah, misalnya dia di pembuluh mana, itu kan misalnya kalau di kuku di rambut dia kan udah di ujung itu Iya. kan pasti dosis lebih tinggi karena akan Betul. lama jatuhnya. Di ayam juga apakah bisa sama atau tidak, itu kan perlu kajian lama lagi ya. Mungkin lebih dalam lagi. Bisa jadi mungkin dengan modifikasi seperti apa. Iya. Misalnya kalau larutannya di dalam tubuhnya berbeda atau Iya. apa seperti apa, kemudian dosisnya juga harus dihitung berbeda. lagi ya. Baik. Sekali lagi Pak Kepala, bagaimana caranya untuk bisa ada tindakan preventif mengkonsumsi daging ayam misalnya spesifik yang kita khawatirkan mungkin ada residu tertinggal di situ, obat-obat antibiotik dan lain sebagainya, harus bagaimana? Oh, kalau itu ini mau maaf aja, ini bukan di ranah kami ya. Oke. Itu karena kami Badan POM itu adalah pangan yang sudah dikemas. Oh, Dikemas, oke, ya. baik. Ini tadi kita sampaikan kemungkinan misalnya salah satu contohnya dari situ. Iya. Jadi Kalau hanya terkait- pakan yang dikemas saja yang makanan bisa yang sudah dikemas ya. yang dari Badan Oke. POM. Kalau pangan segar, kami berkolaborasi dengan instansi terkait baik Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan. Oh, Apalagi oke, baik. mereka kan punya produk hilir yang Yes. dikemas juga. Seperti itu. Jadi memang sinergitas Iya. ini BPOM dengan Iya. beberapa dinas atau instansi tentunya berharap bahwa apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat yang betul-betul aman, Iya. terus kemudian juga membuat nyaman konsumen begitu Pak ya. Iya. Baik, ya luar biasa ya. Saya jadi agak bersemangat untuk membahas masalah itu karena sekali lagi ini barang kan nggak susah dapatnya ya Pak ya. Jadi hal yang kita konsumsi sehari-hari begitu dan ada bahaya-bahaya yang sebenarnya mengintai gitu ya. Tentunya memang sosialisasi juga perlu dilakukan. Apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi kepada pemilik peternakan misalnya, katakanlah begitu? Ya seperti yang kami sampaikan tadi Pak, kalau ke merekanya itu tentu lewat Dinas Peternakan. Hanya lewat ya. Dinas Peternakan Pak ya. Kalau di tempat kami yang lama, kalau di sini kami belum, kami selalu koordinasi dengan kawan-kawan Dinas Peternakan karena mereka juga punya penyuluh di lapangan, itu kita bekali. Oh, oke. Mereka juga paham Iya, ya artinya paham. tentang berbahayanya Iya. obat antimikroba dan lain sebagainya, resistensi antimikroba dan lainnya begitu Iya. Pak ya. Baik, jadi sekali lagi ini butuh sinergitas antara beberapa bidang atau instansi begitu supaya semuanya memang berjalan dengan efektif begitu Pak ya. Baik, program lain Pak Kepala, apalagi yang saat ini mau di push gitu untuk bisa mungkin disebarluaskan kepada masyarakat dari BPOM? Ya, kita ada program prioritas nasional, Pak. Prioritas nasional itu terkait dengan keamanan pangan. Ya, Oke. memang keamanan pangan ini utama kepada masyarakat. Ada 3, yaitu Izin Pak, ya, silakan. ya, pasar aman berbasis komunitas, kemudian juga pangan jajanan anak sekolah, kemudian keamanan pangan desa. Ya, jadi 3 itu kita melakukan intervensi
setiap kabupaten kota itu kita memilih misalnya pasar. Ya, Pasar misalnya bagaimana komunitas pasar itu paham dengan produk yang mereka jual. oke. Karena semua yang kita olah di dapur maupun yang kita jual kan bahan bakunya dari pasar. Betul, Jadi betul. kita melakukan sosialisasi, kita berdayakan komunitas-komunitas yang ada di pasar, bagaimana mereka mendeteksi dari awal produk-produk dari bahan baku yang mereka jual. Nah, itu yang kita lakukan, termasuk mungkin pangan segar ayam, ikan dan Iya, sebagainya iya, yang iya, kita sampaikan. Jadi kemudian berikutnya adalah pangan jajanan anak sekolah. Ah, ini juga Pangan penting, jajanan Pak anak ya. sekolah, kita ketahui itu kan anak-anak kita itu mungkin sebelum MBG ya, Iya. kita kan ketahui misalnya di SD, anak-anak kita itu kan apalagi zaman sekarang pulangnya kan jam 2 atau jam 4. Iya, betul. Jadi betul. kan selama 6 tahun misalnya mereka mengantumkan makan siangnya di sekolah. Betul, dari kantin ya. Dari nutrisi dan lain sebagainya itu kan di sekolah. Jadi kita bagaimana pangan yang mereka konsumsi itu aman sehingga Iya. generasi kita yang masa yang akan datang Sehat, berkualitas, begitu. Itu kita ini kan. Iya. Karena bukan hanya kantin, karena di sekolah itu juga ada pedagang-pedagang keliling. Nah, itu dia yang agak Jadi itu yang kita semuanya kita dampingi. Betul, Nah, betul, jadi betul. termasuk Harus ada. kantin. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi Mhm. kita lakukan pendampingan di beberapa sekolah di setiap kabupaten. Nanti kita berharap karena ini inisiatif dari Badan POM dan ini seperti tadi ini sebenarnya produk segar dan pangan siap saji. Tidak iya. tidak leadingnya Badan POM. Kami Oke, menginisiasi. menginisiasi. Misalnya kami kasih pendampingan 3 sekolah, kami berharap Pemda melanjutkan mau duplikasi 3 sekolah lagi lebih panjang. Seperti pasar, misalnya kami satu pasar di kabupaten kan pasti ada 2 atau masa sampai 10 mungkin pasar ya. Kami kasih contoh, kemudian berikutnya mudah-mudahan mereka menerapkannya di pasar yang lain. Kemudian berikutnya ada pasar keamanan pangan desa itu kami mengintervensi juga di desa. Ya, Kemudian kami melatih fasilitator-fasilitator di situ, misalnya ibu rumah tangga, Karang Taruna, PKK, nah, seperti itu. Ya, pedagang kaki lima itu kami lakukan pelatihan terkait Ya. keamanan pangan. Jadi mengkader mereka ya, mengkader untuk bisa paham. minimal mereka untuk mereka sendiri, untuk tetangga maupun untuk komunitasnya. Mhm. Dan yang bagusnya di tempat-tempat tertentu ini sambutannya sangat luar biasa. Misalnya kita latih 10, mereka bisa menyebarkan ke masyarakat-masyarakat sekitarnya, termasuk arisan-arisan di desa ataupun pengajian di musola atau di masjid pun ini mereka bisa menyampaikannya. Bisa menyampaikan gitu ya, bisa disebarluaskan dari Disebarluaskan, berbagai iya. aktivitas di kemasyarakatan gitu. Baik, Pak Kepala, masih tadi terkait dengan jajanan anak-anak sekolah, mungkin ya mudah-mudahan sudah agak sedikit lebih terminimalisir ada MBG ya. Tapi artinya gini, dalam hal ini apakah BPOM hanya mengecek gitu makanan-makanan yang ada di dalam kemasan, atau misalnya kalau ada PKL gitu atau pedagang kaki lima di sekitar sekolah gitu yang mereka langsung membuat di tempat gitu, itu juga bisa dicek oleh BPOM. Jadi kami terkait dengan pengajaran anak sekolah, Pak, karena kami bukan leading utama, jadi kami selalu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, karena kalau pangan siap saji dan ini itu kan dengan Dinas Kesehatan, dan leading yang melekat itu kan Dinas Pendidikan, Pak. Lebih ke Dinas Iya, Pendidikan ya? pendidikan, karena waskatnya itu kan tadi dengan Dinas Pendidikan. Jadi seperti itu yang kami lakukan, bukan hanya pedagang sekitar sekolah, termasuk kantin. Ya. Dan memang kami menghimbau sebenarnya, misalnya kantin itu kalau bisa kan ada sertifikat layak higien sanitasi namanya, Oke. SLHS. Nah, jadi kalau udah sertifikat itu biasanya seperti tadi dia memang bahan baku dapur tempat pengolahnya itu udah ada pendampingan. Jadi Sudah ada misalnya, pendampingan, itu ya. yang ini kan. Ataupun sekarang namanya stikerisasi, cukup stiker aja ditempel itu bisa diinikan. Artinya sudah Iya. sudah dicentang lah, Iya. bagus gitu, semuanya sudah oke begitu Ya, Pak ya. terkait dengan misalnya mungkin Bapak nanyakan terkait yang dibuat di tempat, misalnya sosis Ya. goreng atau Ya, apa misalnya, sebenarnya kita selalu menyampaikan Bapak untuk minimalisir itu kan kita sepakat ya, kita tidak bisa melarang masyarakat untuk jualan, Betul. tapi minimal kita tentu ada pemantauan. Nah, jadi ini izin kami kalau di tempat lama misalnya kami selalu berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan atau pihak sekolah, misalnya kepala sekolah mendata pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah. Jadi mau maaf aja kami kadang-kadang khawatirnya mereka kadang-kadang datang, kemudian kita nggak tahu dari mana ininya, Betul, kemudian betul. pulang lagi dan dia hafal di mana-mana yang lagi istirahat. Tujuannya itu adalah bahwa minimal kan kita bisa minta fotokopi KTP-nya, Pak. Iya, iya, Nah, iya. jadi kalau ada minta fotokopi KTP-nya kita kan tahu, dan mereka juga merasa ada yang mengawasi. Betul. Kita betul. takutnya kan terjadi apa-apa nanti karena mereka padahal udah jualan lama di situ.
siapa orang kita di Iya. sekolah saya nggak kenal, jadi itu kita kolaborasi sampai Iya. sejauh itu Pak. Dan pihak sekolah tentunya yang Iya. paling berperan di sini Pak ya. Artinya memang harus memantau, mengawasi Iya. siapa saja yang ada di lingkungan sekolah begitu. Baik, Pak Kepala. Kalau kita sampai melakukan misalnya sidak gitu, apa faktor-faktor atau unsur-unsur yang apa namanya memotivasi untuk bisa dilakukan sebuah sidak? Apakah laporan dari masyarakat kah, atau ada keresahan di tengah-tengah masyarakat, atau seperti apa biasanya? Terkait dengan sidak atau ke lapangan itu tugas rutin. Oh, oke. Jadi tidak berdasarkan laporan masyarakat atau apa. Jadi ada data berbasis risiko yang kami, baik itu sarana, pangan, kosmetik, obat Iya, nasional iya. maupun apotek, rumah sakit, itu kan kami ada database-nya, kemudian itu ada diolah. Ini misalnya ada temuan tahun lalu berulang dan lain sebagainya, itu Oke. dilaksanakan seperti itu. Jadi memang rutin Iya, dilakukan. rutin. Itu kan tugas tupoksi ya, tugas Iya, pokok iya. itu. Jadi itu kita lakukan. Baik, untuk bisa menarik peredarannya seperti apa? Apa yang jadi poin-poinnya? Mana peredaran maksudnya? Peredaran sebuah produk misalnya, Iya. apakah katakanlah obat atau makanan kemasan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita temukan misalnya apalagi kosmetik ataupun obat nasional yang mengandung bahan berbahaya, tentu ada langkah-langkah yang kita lakukan. Ya. Misalnya terkait dengan hal tersebut, minimal produknya tidak boleh beredar. Misalnya pengamanan tempat atau pemilik sarana itu memusnahkan, disaksikan oleh petugas. Buat berita acara tidak mengulangi. Ada misalnya peringatan keras, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin. Ya. Dan kalau langkah-langkah itu misalnya sudah lakukan, misalnya dan masih berlanjut, itu kita kebetulan kan ada PPNS juga, penyidik pegawai negeri sipil, Oke, itu oke. bisa lakukan penyidikan terkait. Mereka bisa melakukan Iya, penyidikan iya. begitu Pak ya. Kemudian untuk kemudian misalnya ditarik sebuah produk gitu, itu akan jadi tanggung jawab siapa Pak? Secara utuh akan jadi tanggung jawab siapa? Misalnya sebuah produk kosmetik nih dikatakan berbahaya, sudah melewati apa namanya penelitian dan lain sebagainya, kemudian ditarik peredarannya, akhirnya akan seperti apa? Ya, ditarik lokal kita di sini atau secara nasional atau Misalnya di lokal kita Iya. saja di lokal. misalnya kita memeriksa suatu sarana, kemudian ada ditemukan kosmetik, itu kan ada kosmetik tanpa izin edar atau mengandung Betul. bahan berbahaya. Itu kosmetiknya kita amankan atau kita suruh pemilik, kan kita catat buat Iya. berita acaranya, pemilik sarana itu memusnahkan di tempat. Ya. Oh, harus Iya, dimusnahkan. dan di tidak tempat. boleh dijual lagi karena itu Oh, berbahaya. oke. Saya pikir berapa yang ada di gudang sini, bawa sini kita mau sita itu, nggak gitu Ya, Pak? kalau banyak dan layak untuk dibawa ke penyidikan, kita lakukan penyidikan. Oke, Ya. oke. Dan apa resiko yang bisa dapat kalau misalnya masih ngeyel aja menjual produk tersebut? Ya, dibawa ke penyidikan, ada Langsung pasal ke dan lain penyidikan, sebagainya. ya. Jadi bisa ancaman hukum, diproses ada dan proses. diancam. Iya. Jadi memang harus hati-hati. Artinya semua produk-produk yang beredar ini baik secara lokali atau datang dari luar itu memang harus dilaporkan begitu ya. Iya, jadi intinya memang kalau lihat dari misalnya ancaman hukuman dan lain sebagainya itu kan memang berat ya. Cuma kalau dari segi bahaya terhadap kesehatan sebenarnya itu memang sangat berbahaya dan memang ini ya merusak kesehatan masyarakat, apalagi itu dipakai oleh manusia. Jadi memang itu yang harus kita sadari juga bersama, dan proses itu pun kan juga sudah melewati pembinaan terlebih dahulu dan ada dan sosialisasi ini kan di mana-mana ya, tidak pun langsung kita Iya, tidak di media serta-merta sosial, di begitu. media sosial pun kita sudah ini sudah Betul. Belum lagi kan banyak tuh kalau di BPOM kan ada websitenya, terus website, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi Iya, khusus ya. iya. Bagaimana kita bisa mengecek betul produk ini bagus atau tidak, sudah terdaftar atau tidak. Nah ini yang harus memang jadi concern semua masyarakat secara bijak sebagai konsumen yang bijak begitu untuk bisa mengecek kelaikan atau kelayakan dari produk-produk yang dikonsumsi begitu Pak ya. Iya. Luar biasa. Nah ini juga kayaknya tugas di BPOM ini agak-agak sedikit nyerempet-nyerempet bahaya juga nggak sih Pak? Kadang-kadang apakah ada ancaman-ancaman begitu? Tantangan tentu Iya. ada di lapangan ya, cuma kita selalu berkoordinasi misalnya dengan kepolisian, Iya. dengan itu tentu yang namanya pekerjaan pasti ada tantangan. Resikonya pasti ada, ya. Risiko pasti ada. Tapi pernahkah ada teror-teror begitu yang pernah selama Bapak berkarir di BPOM begitu? Adakah hal-hal yang cukup agak sedikit menyeramkan begitu?
Ya, adalah. Agak gimana ya Pak ya menjawabnya ya. Tapi yang jelas memang resiko-resiko semacam itu pasti akan kita temukan di lapangan. Tapi yang jelas sekali lagi semangat dan spiritnya adalah ini semua bukan karena keinginan pribadi, bukan keinginan instansi, tapi bagaimana kita bisa membuat semua masyarakat kita yang mengkonsumsi produk-produk gitu ya, supaya mereka bisa sehat, bisa nyaman, kemudian bisa ya tentunya nanti ke depannya kita tentunya maunya Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Tentunya juga lewat bantuan dari teman-teman di BPOM begitu yang tahu persis bagaimana produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat begitu. Kalau kita ngomong suka duka, suka deh gitu. Apa yang buat Bapak enjoying banget ada di bidang BPOM ini? Ya, sukanya karena saya melihat kerjaan kami ini kan menyangkut terkait dengan kesehatan masyarakat. Termasuk panggilan hati nggak sih Pak? Ya, Kayak jadi gitu ya? merasa saya puas dan lega rasanya kalau seandainya ada sesuatu yang sebenarnya itu bisa mengganggu ataupun merusak kesehatan orang banyak, kemudian bisa kita minimalisir ataupun bisa kita hindari terkait dengan itu, bisa kita hilangkan itu suatu kepuasan yang tersendiri terkait dengan itu ya. Nggak bisa digantikan dengan apapun gitu Pak ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa solving kasus gitu ya, bahwa kan banyak nih Pak kosmetik ya, rata-rata beberapa tahun belakangan ini kan kosmetik itu selalu menjadi topik utama begitu. Ada yang overclaim, ada yang ini dan itu yang membahayakan, mengandung merkuri, hidrogen dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya BPOM juga ambil peran di situ untuk bisa mengecek kelaikannya, apakah memang berbahaya dan lain sebagainya. Kalau yang seperti itu gimana Pak? Apakah karena laporan masyarakat atau memang karena rutin melakukan sidak? Biasanya ya, kita rutin melaksanakan sidak Pak. Jadi kalaupun ada aduan masyarakat tentu itu yang kita lanjuti juga. Kita kan banyak aduan channel-channel pengaduan juga, ada unit layanan pengaduan konsumen, kemudian juga Halo BPOM dan lain sebagainya, itu kita ini kan. Iya, dan ada lagi gini Pak, ada produk misalnya, katakanlah kosmetik begitu, dia udah ada tuh logonya gitu, udah ada nomornya, registrasinya, BPOM dan lain sebagainya, kan kita bisa langsung pindah itu kan. Nah, ternyata dilihat memang nama brandnya sama, tapi produknya berbeda. Nah itu gimana? Kok bisa terjadi seperti itu Pak? Ya bisa yang namanya Pak, kalau pelaku kejahatan tentu modusnya kan beda-beda Pak. Kadang-kadang mungkin bisa jadi dipalsukan, bisa jadi misalnya yang didaftarkan 3 kemudian beredar misalnya 5 atau 6. Itu kan bahaya Pak. Bisa jadi seperti itu, banyak kemungkinan Pak. Jadi bisa jadi itu dalam masih tahap proses perizinan tapi sudah mereka edarkan. Iya. Masih prosesnya berjalan gitu, tapi sudah diedarkan gitu. Boleh nggak sih Pak Kepala kalau misalnya masyarakat merasa resah dengan mungkin sesuatu yang dia alami dan dia temukan begitu, kita datang ke kantor BPOM gitu, bisa dilayani nggak Pak? Ya, itu dilayani sekali. Boleh. Silakan aja, bisa lewat datang langsung, bisa lewat WA, bisa lewat media sosial, itu ada di medsosnya Balai POM Tarakan. Boleh. Kita boleh bertanya apapun. Silakan terkait dengan obat dan makanan. Itu pasti nanti teman-teman yang melayani juga baik-baik ya Pak. Ramah-ramah ya. Nggak dibilang lebay lu Bapak Ibu gitu nggak? Dia kan pasti akan dijelaskan. Itu. Iya. Dan selain di kantor kita juga ada di Mall Pelayanan Publik di. Mall Pelayanan Publik PP ya. PP. Itu kita ada hari Senin, Rabu dan Jumat. Nah selama ini gimana? Yang paling banyak melakukan pengaduan misalnya masyarakat itu, apakah mereka lewat jalur digital atau mereka datang langsung? Datang langsung yang paling banyak. Rata-rata yang paling banyak apa Pak? Dari laporan teman-teman di lapangan yang paling banyak apa? Paling banyak itu terkait dengan tentu proses pengurusan izin edar ya. Oke, karena banyak pengusaha yang bermunculan ya. Penampingan itu. Kemudian yang lain ada juga misalnya efek samping mereka misalnya minum obat tradisional. Dan kadang-kadang dia habis minum obat, minum jamu misalnya, kok mukanya agak
sembab, Iya. Atau ada bengkak-bengkak misalnya. itu biasanya ada yang mereka datang ke kantor seperti itu. Oh gitu. Jadi tapi mungkin udah datang ke dokter dulu kali ya. Habis Ya, itu dia bisa datang ke jadi, Bepom bisa gitu jadi, ya. ya. Nanti coba tolong cekkan dulu saya tekanan darahnya lain ya. Beda fungsinya gitu Pak ya. Tapi yang jelas memang masyarakat sekarang semakin aware, semakin sadar, Ya. dan semakin tahu eksistensi Bepom dalam hal ini, bahwa sebagai masyarakat mereka harus bijak dalam mengkonsumsi setiap produk yang mereka konsumsi. Dan ini luar biasa, dan saya yakin teman-teman di lapangan dari Bepom yang mensosialisasikan berbagai hal terkait hal tersebut sudah berhasil begitu. Tapi ini nggak bisa kita hentikan, kita harus justru semakin gencar melakukan ini, karena semakin hari tentunya semakin banyak bermunculan generasi-generasi baru, begitu. Termasuk juga Gen Z yang sangat melek dengan teknologi, tentunya juga banyak kritik begitu ya. Dan ini mereka juga kadang-kadang kan perlu diberikan pemahaman, edukasi yang baik begitu. Apakah juga Bepom melakukan edukasi atau sosialisasi mungkin ke generasi-generasi sejak dini begitu, ke sekolah-sekolah misalnya gitu Pak? Kita ada Bepom go to school dan to kampus. Itu kita melakukan ini ke sekolah-sekolah maupun ke kampus-kampus, malah kita membentuk fasilitator-fasilitator di situ. Kader-kader baik itu kosmetik terutama kosmetik. Jadi kita minta orang-orang dalam tanda kutip pilihan dari sekolah tersebut dengan ini anak SD sudah pakai tabir surya kayaknya, sunscreen kayaknya kan Pak, jadi kayaknya harus dilakukan sosialisasi gitu ya. And then Pak, apalagi? Ya, kita seperti itu karena kita sadari bahwa kalau kita langsung tentu tidak akan terjangkau kita semua. Jadi kita minta misalnya perwakilan dari sekolahnya, orang-orang terbaiknya misalnya ya. Baik itu langsung maupun Zoom. Sekarang kan serba praktis ya. Ya, betul sekali. Zoom, tidak harus datang langsung. Kita Zoom misalnya 1 jam atau 1,5 jam, kemudian kita berharap mereka bisa menyampaikannya ke ini. Dan jangan ke sekolah, ke ibu-ibu PKK. Jadi kami menyampaikan kalau ada misalnya di desa ataupun kelurahan atau kecamatan ataupun di instansi mungkin yang sudah ada perkumpulan-perkumpulan rutin baik itu bulanan ataupun bulanan minimal bulanan, kemudian pengen ada misalnya pencerahan atau bertukar berbagi modal dengan kami, mengundang Bepom gitu ya. silakan aja kontak dan itu semuanya gratis. Kami akan datang bawa badan, kemudian kami sampaikan ya silakan, penting sediakan tempat, kemudian orangnya sudah ada, kemudian ya mungkin sejam 1,5 jam, 2 jam maksimal ini akan datang nanti. Nanti paling bawa produk-produk kosmetik. Kalau ini aman nggak Pak? Kalau ini aman nggak Pak? Ini aman nggak Pak? Gitu biasanya Pak ya. Baik, Pak Kepala, kita sudah sampai di segmen akhir dari acara ini, program ini. Saya ingin Bapak mungkin menyampaikan sesuatu yang tentunya penting untuk masyarakat tidak hanya di Tarakan tapi juga di Kaltara. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat kita? Silakan, atau ada himbauan dan juga ucapan terima kasih. Silakan Pak. Ya, mungkin kepada masyarakat Kalimantan Utara, kami berharap dengan hadirnya kami, mudah-mudahan kami bisa berkontribusi positif terhadap Provinsi Kalimantan Utara, baik itu terkait dengan keamanan obat dan makanan ini, karena kita sadari bahwa memang yang dituntut dari produk ini adalah produk yang aman, bermutu dan berkhasiat. Karena kalau percuma ya, misalnya tidak pangan kalau tidak aman. Nah, jadi kalaupun pangan dia tapi tidak aman, itu bukan makanan sebenarnya. Jadi intinya itu bagaimana produk-produk yang beredar dan yang kita konsumsi itu aman untuk kita makan. Jadi kami berharap dengan hadirnya kami jangan dianggap untuk mempersulit ataupun mengganggu misalnya kegiatan sehari-hari. Kami adalah mitra yang mungkin bisa nanti Bapak Ibu sekalian manfaatkan untuk bisa berdiskusi, bertanya. Dan kalau ada produk-produk UMKM lokal, produk-produk spesifik lokal, kami berharap Bapak Ibu sekalian, pada masyarakat Kalimantan Utara, juga Pemda bisa memunculkannya di permukaan. Kita akan mendampingi dimanapun berada, kita akan dampingi sehingga muncul produk-produk unggulan yang mungkin bisa jadi kekhasan daerah kita masing-masing. Jadi itu yang kita harapkan. Kemudian berikutnya, ya kami selalu menyampaikan bahwa
produk yang beredar sangat banyak. Jadi memang untuk memastikannya tentu kita harus tetap ingat selalu cek link, ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Dan terakhir, karena tema kita salah satu hari ini adalah terkait dengan resistensi antibiotik, tentu kami berharap bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin masyarakat Kalimantan Utara, kalau mau menggunakan antibiotik, silakan berkonsultasi minimal ke puskesmas, ke tenaga kesehatan, karena ini produknya produk spesifik yang memang harus dengan resep dokter, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Dan kalau mengkonsumsinya dengan harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kalau misalnya 3 kali sehari, misalnya diminum sampai habis, ya harus diminum sampai habis. Kalau 2 kali sehari, harus minum 2 kali sehari. Ya, jadi itu harus kita laksanakan sehingga tidak muncul permasalahan-permasalahan lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik. Terima kasih. Baik, luar biasa. Hari ini kita cukup banyak dapat edukasi dari Kepala BPOM Tarakan, Bapak Iswadi. Dan sekali lagi tentunya terima kasih sudah bisa hadir hari ini untuk bisa memberikan edukasi. Kita ngobrol-ngobrolnya santai banget gitu ya, kemana-mana. Tapi ada satu pesan yang penting tentunya yang kita hadirkan untuk masyarakat. Karena sekali lagi kita pengen masyarakat merasa aman, nyaman, sehat mengkonsumsi berbagai produk, apakah itu obat, kosmetik, dan juga makanan. Mas Budi, terima kasih banget. Sama-sama. Dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan betah tinggal di Tarakan gitu ya. Mudah-mudahan di tangan Bapak BPOM nanti juga akan dapat menancapkan kuku, dan paling tidak jangan sampai ada masalah-masalah berat deh gitu Pak ya. Jadi sidak yang selalu rutin dilakukan juga mudah-mudahan aman selalu gitu ya. Meskipun kadang-kadang masyarakat, apaan sih kok nggak ada masalah sih, nggak ada kasus gitu, kayaknya nggak kerja nih kalau BPOM nggak ada kasus gitu. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi BPOM di sini adalah menjadi sahabat masyarakat untuk bisa mendampingi masyarakat, untuk bisa membuat semua masyarakat kita sehat. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu Bapak, dan mudah-mudahan tugas-tugasnya lancar selama di Tarakan dan Kaltara, tidak ada kekurangan satu apapun. Salam buat teman-teman semua di BPOM Tarakan. Ya, sama-sama. Baik, dan kita harus mengakhiri ini Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.